apa kabar teman-teman yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus? Bertemu kembali dengan saya, Pendeta Muda Dr. Gigi Sarti Tabunan. Apa kabar kita semuanya? Saya percaya kita semua senantiasa ada dalam perlindungan Tuhan dan sukacita Tuhan senantiasa menjadi milik kita. Puji nama Tuhan, saat ini kita kembali akan merenungkan dan diberkati oleh firman Tuhan. Yang kali ini saya ambil di dalam Lukas pasal 16 ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Puji nama Tuhan. Teman-teman yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam firman yang sudah kita baca pada hari ini berbicara tentang keputusan yang harus kita ambil ketika kita sudah benar-benar berkomitmen untuk menjadi pengikut Kristus, mengikut Tuhan, berarti kita menjadi seorang pengikut yang mengikuti, yang menuruti semua arahan, tuntunan, perintah, bahkan juga larangan, menjauhi larangan yang sudah ditentukan oleh pimpinan kita, yaitu Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya di dalam firman Tuhan tadi dikatakan bahwa kita sebagai hamba Kristus, sebagai pekerjanya Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah dipilih untuk menjadi murid-murid Kristus, pengikut Kristus, tentunya kita harus selalu siap dengan arahan, perintah, bahkan tugas, tanggung jawab yang Tuhan ingin supaya kita kerjakan dalam hidup kita. Dan tidak akan mungkin seorang hamba mengabdi pada dua tuan. Jelas di dalam firman Tuhan. Mengapa seorang hamba tidak mungkin bekerja atau mengabdi pada dua tuan? Karena bisa saja dia akan membandingkan kedua tuan ini, menunjukkan mana tuan yang lebih baik, mana tuan yang tidak baik. Sehingga dia akan menunjukkan keloyalannya pada salah satu pihak, bahkan mungkin pada tuan yang lain dia akan berlaku tidak loyal. Dan itu Tuhan tidak mau terjadi. Kembali ditegaskan, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Orang yang rendah hati adalah orang yang selalu mengoreksi dirinya. Mungkin pada saat ini firman yang datang kepada kita ini terjadi tidak secara kebetulan. Apakah selama ini kita sudah menjadi anak yang terhilang? Kita memang punya bapa, tetapi sama seperti anak yang hilang yang ada di dalam Alkitab. Anak bungsu ini benar-benar adalah anak yang hilang, ya. Karena dia sudah meminta seluruh bagiannya dari bapaknya. Kemudian dia menghabiskannya berfoya-foya. Benar-benar anak bungsu ini terhilang. Dan mungkin saja saat ini kita juga menjadi salah seorang dari anak terhilang. Kita tidak sadari bahwa sebenarnya kita sudah berada di luar hati Tuhan. Padahal tubuh kita masih ada di gereja. Jadi kalau anak bungsu itu, kalau saya boleh katakan, masih ada di kakak orang tuanya. Masih ada di kartu keluarga orang tuanya. Masih ada bapaknya. Tapi dia hidup di luar dari keluarganya. Bahkan mungkin bapaknya tidak tahu di mana anak bungsu itu berada. Demikian juga kita. Tubuh jasmani kita mungkin ada di gereja. Tetapi dalam hal lain kita adalah anak terhilang. Anak yang sibuk menghabiskan, memfoya-foyakan, tidak lagi teringat kepada Bapa kita. Anak yang terhilang ini benar-benar ditunggu kembali oleh bapaknya. Sampai satu masa, satu titik, anak ini memang harus kembali kepada bapaknya. Kenapa? Karena dia sudah jatuh miskin. Dia sudah kehabisan semua miliknya. Bahkan dia mau makan makanan yang diberikan kepada babi. Jadi Tuhan adalah satu-satunya pilihan yang saat ini kita ambil di dalam hidup kita selama kita masih hidup. Tetapi kita harus menyadari apa kekeliruan yang kita sedang lakukan selama ini. Ya, mungkin kita hanya memilih bagian firman Tuhan yang enak saja. Mana bagian Tuhan yang menjanjikan berkat, yang menjanjikan masa depan, itu yang kita amenkan. Tetapi kalau sudah berbicara tentang teguran, perintah, suruhan,
kita mulai pertimbangan, kita mulai membandingkan dengan hal-hal yang lain. Kemudian pada saat ini ketika Tuhan sudah menjanjikan buat kita rancangan masa depan, hari depan yang penuh harapan. Tetapi melihat keadaan sepertinya ketika mengikut Tuhan lebih lambat dibandingkan dengan kita mengikuti mamon Allah yang lain untuk mendatangkan kekayaan, untuk mendatangkan kelimpahan. Sehingga pada akhirnya tubuh jasmani kita mungkin ada di gereja, tetapi kita sudah bermain di dua tuan. Kita datang beribadah, kita seolah rohani dan percaya kepada Tuhan. Tetapi di bagian lain kita sudah memakai sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mungkin itu penglaris, mungkin itu susuk, memakai sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan, ya, yang berasal dari orang-orang pintar, ya, yang kita ambil dari perdukunan, kefasikan. Mungkin saat ini kita sedang mengerjakan hal yang seperti itu. Karena kita sepertinya merasa bahwa kita perlu menolong Tuhan. Saudara yang kekasih, teman-teman yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita sudah mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan, apapun resikonya. Kalau firman Tuhan berjanji, dia pasti akan menepati. Tetapi kalau kita merasa hal itu, berkat itu terlalu lambat, jangan coba untuk menolong Tuhan. Kita mungkin adalah seorang yang beribadah, datang ke gereja. Tetapi ketika kita dipercayakan satu proyek, ya, kita mulai menjadi orang yang tidak takut akan Tuhan. Alih-alih apa yang kita dapatkan, kita sumbangkan. Kita sumbangkan mungkin ke gereja dengan harapan hati Tuhan nanti akan berbelas kasihan untuk menutupi segala kecurangan kita, korupsi kita. Saudara, mungkin kita bisa menutupinya untuk beberapa saat. Tetapi mungkin saja manusia pun tidak dapat menemukan kecurangan kita itu. Tapi ingatlah, Tuhan adalah saksi kita. Tuhan, di hadapan Tuhan kita harus mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan. Dan banyak hal-hal lain yang mungkin saat ini secara tidak sadar kita sebenarnya sedang lakukan sama seperti anak yang terhilang. Mungkin kita adalah hamba yang mengabdi kepada dua Tuhan. Mungkin kita adalah seorang yang datang beribadah ke gereja, tetapi kita memiliki perilaku seksual yang tidak takut akan Tuhan. Saudara yang kekasih, firman Tuhan katakan bahwa Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Pernikahan yang sesungguhnya adalah laki-laki dan perempuan. Takutlah akan Tuhan. Walau mungkin manusia belum melihat sesuatu kecurangan yang Anda tutupi, yang kita tutup-tutupi selama ini. Tetapi kita sudah menistakan Tuhan. Bahkan kita juga mengabdi kepada mamon. Kita melakukan perselingkuhan. Kita melakukan perilaku seks yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Bukan antara laki-laki dan perempuan, tetapi sesama jenis dan perilaku seks yang lainnya yang tidak takut akan Tuhan. Mulai hari ini bertobatlah. Jangan menutupi segala sesuatunya dengan kemunafikan. Mungkin orang-orang lain tidak mengetahui perbuatan kita, tetapi ingat bahwa kita harus mempertanggungjawabkan apapun yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Di dalam Yohanes pasal 4 ayat yang ke-34, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bahkan di dalam Roma 12 ayat yang pertama dikatakan, orang percaya yang suci hati adalah yang tubuhnya menjadi bait Roh Kudus atau rumah Tuhan. Itu bisa kita baca di dalam Roma pasal 12 ayatnya yang pertama. Jaga kekudusan hidup kita, jaga kesucian kita. Kita tidak bisa mengabdi pada dua Tuhan. Kita tidak bisa menutupi segala kemunafikan kita dengan tetap beribadah ke gereja, tapi sebenarnya kita masih melakukan dosa. Ingat, kita tidak akan bisa keluar dari jerat yang selama ini mungkin kesulitan demi kesulitan, keluarga yang tidak baik,
kesulitan keuangan yang tidak selesai-selesai. Mungkin ada dosa yang sedang kita tutup-tutupi. Mungkin ada kecurangan, kemunafikan yang sedang kita tutup-tutupi yang orang lain tidak tahu. Tapi pada hari ini, mari teman-teman yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, siapapun kita, mungkin saya sendiri atau siapapun yang pada saat ini sedang mendengarkan channel YouTube ini, keputusan mengikut Yesus adalah bagian dari rencana Tuhan dalam proses perjalanan hidup kita di dunia ini. Untuk menjadi saksinya di dalam memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ingat, kita adalah suratan Kristus yang terbuka. Jangan ketika kita menyampaikan firman kita ditolak. Sedangkan kita masih hidup baik-baik saja, bisa saja firman yang kita sampaikan itu tertolak. Konon lagi jika kita melakukan kenajisan dan hal-hal yang dunia ternyata tahu bahwa kita adalah orang-orang yang penuh kemunafikan, Injil itu pasti akan tertolak. Itu sebabnya pada saat ini mari kita mengakui di hadapan Tuhan. Jika selama ini ada dosa-dosa yang sedang kita tutup-tutupi, ada tuan-tuan yang sedang kita layani, mungkin itu mamon, mungkin itu perdukunan, mungkin itu kenajisan-kenajisan lain. Sehingga kita akhirnya mencoba untuk mempercayai kekuatan yang lain itu di luar Tuhan. Karena sepertinya kita merasa bahwa Tuhan perlu dibantu. Hari ini mari kita bertobat. Lebih bagus tubuh jasmani kita ini binasa, tetapi kita nanti bisa masuk ke surga. Daripada saat ini kita dipenuhi dengan kemewahan tubuh jasmani kita, tetapi nanti akhirnya kita masuk ke neraka yang kekal. Lebih baik kita di dunia ini hidup sulit, walaupun kita juga mau supaya kita juga menikmati setiap berkat-berkat Tuhan yang ada. Tetapi makanan kita adalah firman Allah seperti yang dikatakan oleh Yesus. Makanannya adalah firman. Sehingga kita belajar untuk setiap hari mencoba, belajar. Proses jatuh bangun di dalam melakukan firman Tuhan itu biasa saja. Tetapi mari kita belajar ketika kita sudah jatuh, tidak sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan selalu menopang kita. Haleluya. Mari kita sama-sama saling berdoa untuk kita dikuatkan, untuk kita melangkah maju, untuk kita menjadi saksi Kristus. Karena kita adalah hamba yang setia, yang hanya mengabdi pada satu Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Pujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Haleluya.